Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, di video kali ini saya membuat puding coklat Silver Queen dengan flan keju, teman-teman. Rasanya seger, enak dan paling sedap dimakan di cuaca yang panas. Yuk kita buat ya. Oh ya teman-teman, seperti biasa takaran lengkapnya teman-teman bisa cek resepnya di description box ya. Pertama kita sediakan wadah seperti ini atau bisa langsung dalam panci juga boleh ya. 1 bungkus agar-agar plain atau agar-agar coklat juga bisa sebenarnya ya. Ini saya pakai yang plain ya teman-teman tanpa rasa. Kemudian kita pakai setengah bungkus Nutrijel coklat. Setengah bungkusnya bisa dikira-kira aja atau teman-teman mau timbang yang lebih tepatnya juga boleh. Di sini saya pakai kira-kira aja ya. Nah, ini kita bagi 2 seperti ini aja. Jadi teman-teman, puding ini tuh enak banget dimakan saat cuaca panas yang sekarang ini lagi melanda di seluruh negeri ya teman-teman ya. Kita syukuri aja semuanya dan jangan lupa selalu berdoa. Oke teman-teman, ini kemudian saya tambahkan coklat bubuk. Untuk mereknya terserah. Di sini saya pakai yang cocoa aja ya. Kemudian ada gula pasir. Menurut saya takaran ini sudah sangat pas, nggak kemanisan, nggak juga ketawaran gitu ya. Kemudian kita aduk rata semuanya supaya nanti saat dimasukkan cairan itu lebih mudah larutnya teman-teman ya. Karena ada susu bubuk dan bubuk agar-agar dan juga Nutrijel tadi ya. Kemudian kita masukkan susu coklat UHT ya seperti ini. Di sini saya pakai 1 box itu yang 1 liter ya teman-teman. Nanti kita akan tambah 200 ml air biasa aja. Kalau teman-teman mau full semuanya susu juga boleh ya. Kalau untuk susu putih bisa nggak? Boleh. Tapi menurut saya kurang nyoklat nanti hasilnya teman-teman. Jadi di sini kita pakai bahannya semuanya coklat kecuali agar-agar tadi ya. Saya sebenarnya yang tersedia tuh yang plain gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya dipakai ya yang coklat boleh. Setelah kita aduk rata, masukkan susu kental manis coklat teman-teman ya. Kemudian kita aduk rata kembali semua bahannya. Yang terakhir nanti jangan lupa coklat batang juga ya, kita akan masukkan ke dalam adonan puding kita. Jadi benar-benar rasanya itu coklat banget ya. Nah ini kita aduk rata aja semuanya. Kemudian kita saring ke dalam panci yang akan kita pakai untuk didihkan pudingnya ya. Kalau tadi teman-teman dari awal sudah pakai panci ya nggak apa-apa. Kalau kira-kira bubuknya semuanya sudah tercampur rata ya nggak usah disaring ya. Saya yakin sih kalau sudah di atas kompor nanti semuanya bisa larut gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Masih terlihat ada gerindil-gerindil dan juga gula pasirnya. Oh iya teman-teman, saya sarankan misalnya untuk gula pasir gak usah dimasukin dulu. Masukinnya kalau pas mau dimasak aja ya. Jadi waktu kita saring gula pasirnya itu yang belum larut bisa tersaring ya. Jadi sayang tuh sebenarnya. Oke. Jadi masukkan bahan-bahannya kecuali gula pasir. Saat kita mau masak baru dimasukin. Nah ini yang tadi saya bilang teman-teman ya. Coklat batangnya kita masukin. Atau dark compound. Nah sekarang kita masak dengan api sedang aja. Lalu jangan ditinggal teman-teman. Diaduk sampai dia benar-benar mendidih.
ya. Jadi kalau dia hanya berbuih pinggirnya, menurut saya itu masih kurang teman-teman. Karena nantinya dia akan cepat mencair saat kita simpan di lemari es gitu ya. Apalagi kalau teman-teman jadikan ide usaha atau bikin dalam keadaan banyak. Terus gak langsung habis misalnya. Taruh di kulkas, biasanya dia cepat mencair gitu. Jadi supaya gak mencair, kita didihkan benar-benar mendidih semuanya gitu. Kita tahan beberapa detik, baru kita matikan kompornya. Seperti itu ya. Nah teman-teman, nah kalau sudah mendidih seperti ini, kita sisihkan, kemudian kita siapkan loyangnya teman-teman. Di sini saya pakai loyang diameter 24 cm dengan tinggi 7 cm ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya model lain, monggo dipakai aja ya. Lalu kita tuangkan adonan puding tadi. Kemudian kita sisihkan, kita biarkan uapnya hilang. Setelah hangat kita masukkan ke dalam kulkas ya sampai dia set. Menunggu set teman-teman, kita bikin dulu flanya. Di sini siapkan panci. Kemudian kita masukkan 1 bungkus keju oles spread dari Procis ya. Jadi ini nanti ada cita rasa gurih ditambah dengan puding yang rasa manis coklat teman-teman. Jadi bisa dibayangkan paduannya itu menurut saya pas ya. Kemudian kejunya ini kalau teman-teman pakai keju yang biasa diparut juga sebenarnya boleh ya. Tapi saya sarankan pakai yang oles aja karena dia lebih enak gitu ya. Oh ya teman-teman, jadi pancinya kalau pakai yang anti lengket itu lebih bagus sebenarnya. Karena ini stainless itu cepet matang ya sebenarnya. Jadi harus hati-hati. Kemudian masukkan tepung maizena dan juga gula pasirnya. Kenapa pakai gula pasir? Biar dia lebih seimbang rasanya ya. Enggak asin banget gitu. Kemudian kita campur rata semuanya. Jadi walaupun tidak disaring, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah untuk pemakaian cairannya, di sini saya pakai susu UHT putih ya teman-teman. Jadi flanya itu nanti jadi lembut, creamy, dan juga lebih kental gitu ya. Lebih enak lah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai yang cara fla dengan kuning telur juga bisa sebenarnya, cuman ini kita pengen rasa yang lebih rich ya, lebih kaya lagi gitu. Teman-teman coba aja di rumah, nontonnya jangan setengah-setengah ya, biar nanti waktu buatnya nggak salah atau nggak gagal gitu ya. Nah ini masukkan cairannya sedikit demi sedikit biar nanti semuanya larut dengan rata ya. Oh ya teman-teman, jadi waktu memasak fla ini saya sarankan apinya jangan besar-besar ya. Walaupun kita aduk nggak ditinggal-tinggal, tapi susu itu cepet banget matangnya. Apalagi ada tepung maizenanya ya, biasanya dia lengket di bagian bawah dan itu menjadikan dia cepat gosong, dan kalau gosong itu bau atau merusak cita rasa flanya teman-teman ya, nggak bisa hilang. Nah ini kita masak dengan api yang kecil aja, jadi kesabaran di sini dipakai gitu ya teman-teman ya. Jadi aduknya pelan-pelan aja, sabar-sabar aja. Oke, ini sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Kita matikan api kompor dan kita sisihkan, kita biarkan dulu hangat ya, atau dingin juga lebih bagus ya. Nah ini setelah kita dinginkan dalam lemari es dan dia sudah set, saatnya kita keluarkan dari cetakannya. Untuk memudahkan teman-teman ada tipsnya nih. Kita masukkan aja 1 biji
tusuk gigi, tentunya yang bersih ya. Lalu kita buka atau kita lepaskan dari tempatnya. Ada juga cara yang bagus tuh cuma dipencet aja. Nah, alhamdulillah puding coklatnya udah jadi ya teman-teman. Bisa kelihatan ya teman-teman, hasilnya itu dia nggak bening, nggak transparan, dia lebih lebih padat gitu, lebih pekat coklatnya, itu maksud saya ya. Jadi kenapa tadi semuanya serba coklat, biar hasilnya lebih pekat dan tentu rasanya tuh beda banget ya teman-teman, coklat banget ya. Sekarang kita tuangkan di tengahnya fly yang sudah kita buat tadi. Untuk toppingnya saya pakai Silver Queen. Karena di sini dia adalah topping, jadi kita potong halus-halus saja seperti ini ya. Kita taburkan di atasnya. Jadi perpaduan Silver Queen, terus fly-nya yang gurih dan creamy dengan puding yang coklat. Waduh, semuanya menyatu dalam mulut dan itu bisa dirasakan sensasinya tuh enak banget teman-teman ya. Nah, ini sudah siap semuanya untuk penyajian. Silahkan berkreasi ya teman-teman. Fly-nya bisa dituangkan di sampingnya juga boleh, di atasnya juga boleh, atau seperti ini juga boleh. Jadi saat kita potong, dia seperti lava teman-teman, mengalir keluar gitu ya. Jadi misalnya untuk disajikan ke tamu, itu saat dipotong bisa langsung diambil juga fly-nya gitu ya. Pokoknya terserah teman-teman deh yang mana enaknya, yang mana suka gitu ya. Nah, di sini saya pakai seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat saatnya kita mencoba ya. Nah, ini dia hasil buatan kita kali ini teman-teman. Puding coklat Silver Queen dengan fla keju. Teman-teman bisa lihat tuh, flanya itu pekat juga ya, creamy dan juga gurih. Nah, kalau teman-teman mau rasa yang sebenarnya, yuk di-recook di rumah ya. Nah, ini teman-teman, yuk kita cicipin dulu nih ya. Sudah nggak sabar nih lihat penampilannya sih. Enak banget ya. Nah, di dalamnya itu nggak transparan ya teman-teman ya, seperti yang saya bilang. Jadi kalau pakai coklat susu putih itu biasanya dia nggak terlalu nyoklat. Terus penampakan pudingnya itu juga dia nggak secoklat ini. Ya, dia rada muda gitu teman-teman. Alhamdulillah rasanya tuh enak banget. Jadi saya ulang lagi ya teman-teman, rasanya tuh nyoklat, fly-nya itu ada sedikit asin dan juga gurih dan creamy dari susunya. Wajib dicoba di rumah ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi nontonnya jangan setengah-setengah, biar bikinnya nanti nggak salah atau nggak gagal. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan juga komen. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, yuk di subscribe ya. Tekan tombol loncengnya biar saya semakin semangat membuat video-videonya dan teman-teman gak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.